Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi dalam kehidupan dunia ini ada hal yang sangat dimudahkan oleh Allah karena sangat pentingnya bagi manusia. Jadi karena segala kebaikan tumbuh dengan hal tersebut dan segala kejelekan bisa dilewati dengan hal tersebut, kemudian juga segala apa yang dibutuhkan oleh manusia bisa teraih dan apa yang ditakutkan oleh manusia bisa terhindar, sehingga perkara tersebut menjadi perkara yang sangat dimudahkan oleh Allah SWT. Perkara itu adalah perkara yang difitrahkan oleh Allah kepada manusia, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 32, Allah SWT mengatakan wa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati faddara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hadapkanlah wajahmu. Maknanya ya badan kita, hati kita, jiwa kita. Cuman kan perkara yang paling dominan pada manusia adalah apa? Wajah. Tapi bukan berarti cuman wajah doang. Ya hati, ya tekad, ya jiwa, raga, begitu. Ya, begitu maksudnya. Bukan hanya wajah doang. Kalau wajah doang mah, ya kan, terlalu ya sederhana dan belum menyeluruh begitu. Tapi maknanya tadi ya hati, jiwa, raga kita. Didini hanifa, kepada agama yang berpaling dari kesyirikan dan menuju tauhid. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Jadi fitrahnya manusia itu ya bertauhid, cinta Allah, mengagungkan Allah, memuliakannya, cinta damai, benci ya kekacauan, cinta kebaikan, benci kerusakan, ya. Itu fitrahnya manusia, cinta taat, benci maksiat, gitu. Asalnya demikian. Itu menjadi fitrah. Berarti sesuatu yang sudah tidak perlu kita mencari, sudah ada. Bukan hanya sekedar mudah, sudah ada, nggak perlu mencari, gitu. Ya, kita nggak perlu mencari, sudah dimudahkan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, dan Allah SWT tidak merubah dalam ciptaan Allah. Jadi dari zaman Nabi Adam nanti sampai hari kiamat itu fitrahnya demikian. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan
tempat itu berbeda-beda. Ya, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Arab, Palestina, dan tempatnya beda-beda. Tapi rasa manusia itu sama. Jadi orang Eropa yang ada hujan saljunya, kalau kena es dingin. Kita yang mungkin belum pernah lihat hujan salju, kena es juga dingin. Ya. Orang Arab yang sering kepanasan, kalau kepanasan juga panas, ya sumuk gitu, sama. Enggak terus orang daerah panas, kebal panas, enggak, sama. Demikian juga di dalam masalah hatinya, kepada tauhid, dan itu tidak terjadi perubahan. Beda tempat, beda apa, tapi rasa sama. Ya. Begitu. Dan Allah tidak merubah ciptaannya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia tidak nyadar, enggak tahu, enggak respect, enggak dong, enggak ngeh gitu. Ya, enggak dong, enggak ngeh, enggak janduk dan sebagainya. Kemudian juga ada hal yang penting untuk kita ketahui, ya. Ada perkara yang penting untuk kita ketahui. Tadi tauhid merupakan satu fitrah. Ya, adapun kerusakan itu karena syaitan dari kalangan jin yang memang menggambarkan kesyirikan itu indah, kesyirikan itu instan, maksiat itu indah, maksiat itu instan, kekacauan itu indah, ya, tantangan dan seterusnya. Ini dari syaitan, dari kalangan jin. Demikian juga dari kalangan manusia, juga dari hawa nafsu. Nah, di sini ada hal yang penting untuk kita ketahui tentang masalah tauhid. Segala sesuatu yang tidak dibangun di atas tauhid itu akan sia-sia dan akan hancur. Jadi kebaikan apapun kalau dibangun bukan di atas tauhid, bukan di atas fitrahnya, itu akan hancur, akan binasa. Jadi kalau orang ingin membangun kebaikan-kebaikan, maka tauhid inilah yang dijaga, asalnya dijaga. Ya, karena asalnya adalah tauhid. Tetapi kadang bagi mereka yang menjumpai sudah adanya perubahan, maka ya meminta kepada Allah petunjuk. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menjumpai kaumnya itu tidak beribadah kepada Allah. Dia berdoa sampai akhirnya Allah pun tunjukkan siapa Tuhannya yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah kaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi ila nari jahannam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah sama orang yang membangun bangunannya? Membangun bangunannya. Ya, bangunannya bisa rumah tangganya, dagangnya, usahanya, pergaulannya, perjuangannya, ya. Mungkin negaranya, hukum-hukumnya, sistemnya, ya. Ini disilakan dengan bangunan. Allah SWT mengatakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan, apakah sama orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaannya, kaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin, seperti orang yang membangun bangunannya di atas tanah yang longsor. Jadi kalau dia membangun apa saja bukan di atas fitrahnya, itu dikatakan oleh Allah SWT dia membangun di atas tanah yang longsor. Jadi sudah miring tanahnya, longsor lagi. Misalnya dia membutuhkan dana yang besar untuk membangun bangunannya, nanti tatkala bangunannya ini mau dikembalikan kepada Allah,
sebagai bekal dia untuk menyelamatkan dirinya dari siksa Allah, dari kemurkaan Allah, ternyata ini sudah hancur. Sudah hancur dan dia tidak bisa mempertahankannya. Sehingga orang-orang yang membangun bangunannya bukan di atas fitrahnya, maka menjadi orang yang sangat membenci, sangat kecewa kepada diri mereka sendiri, sampai mereka menggigit tangan-tangan mereka karena saking kecewanya, saking bencinya terhadap diri mereka sendiri. Kenapa tatkala dia di dunia tidak membangun dari apa yang dia usahakan di atas tauhid? Jadi kecewa sampai menggigit tangannya dengan kemarahan yang luar biasa, karena waktu itu sudah tidak ada hal yang bisa dia andalkan selain amalan tatkala dia di dunia. Ternyata Allah lebih benci lagi kepada orang tersebut. Nah, ini mengerikan sekali, ya. Makanya barang siapa yang mengenal tentang fitrah, tentang apa yang Allah SWT telah berikan di dalam hati, ya, manusia, maka dia menjadi orang yang sangat beruntung. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, kana hulam yahudiyan yahdumu nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Jadi dahulu ada seorang anak kecil melayani Nabi, seorang Yahudi. Ternyata anak ini sakit. Fayahuduhu, kemudian Rasulullah mengunjunginya. Faqala indah, kemudian Rasulullah duduk di sampingnya. Wa abuhu indahu, dan sedangkan bapaknya juga di sampingnya. Jadi tatkala Yahudi ini sakit, yang melayani Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah mengunjunginya. Tatkala mengunjunginya, akhirnya Rasulullah mengatakan kepada anak kecil tadi, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Kemudian anaknya ini melihat kepada bapaknya, kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, taatlah kamu kepada Abul Qasim, itu Rasulullah SAW. Ternyata dia bersyahadat. Setelah bersyahadat kemudian meninggal dunia. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, berarti di sini amalannya sederhana, amalannya kecil, manfaatnya sangat besar. Nah, yang jadi permasalahan, berapa banyak ya kaum muslimin memahami kalau ibadah itu ada syarat-syaratnya. Wudu ada syarat-syaratnya apa tidak? Ada. Dan juga ada pembatal-pembatalnya, ada rukun-rukunnya. Sholat ada syarat-syaratnya apa tidak? Ada. Haji, ya, bahkan sedekah juga ada syarat-syaratnya sebenarnya. Sedekah, ya, apa? Ya. Bahkan mendatangi istri juga ada syarat-syaratnya sebenarnya, ya kan? Ada syarat-syaratnya nggak mendatangi istri? Syaratnya apa? Jarang dibahas kan? Syarat-syarat mendatangi istri gitu. Pun apal nomor dereng. Itu ada syarat-syaratnya. Nggak mungkin amalan besar tanpa syarat-syarat gitu. Kalau tanpa syarat-syarat itu ya mendatangi istri jadi nggak berpahala gitu. Sudah pernah lihat ayam sampai airnya bertelur? Ada syaratnya nggak? Nggak ada kan? Berpahala atau tidak berpahala dia ayam? Enggak lah, tidak memenuhi syarat, ya kan? Makanya di sini perhatian syarat-syarat biar bernilai pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna fi bud'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya pada kemaluan
istri salah seorang di antara kalian ada bentuk pahala sebagai sedekah. Jadi bukan sekedar insting, bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya sekedar apa? Angleh. Ya, oh ini udah insting, enggak, ini tetap ada pembahasan. Ini perkara yang nggak pernah tersinggung, tidak pernah terbahas. Lah apalagi tauhid la ilaha illallah, gitu ya. La ilaha illallah. Jadi kalau tidak memenuhi syaratnya, maka dari keutamaan-keutamaan tauhid yang sangat banyak sekali nggak diraih. Dari keutamaan-keutamaannya yang akan menjadikan kita lebih mudah ibadah, yang menjadikan kita lebih kuat, yang menjadikan kita lebih tabah, yang menjadikan kita bahagia, yang menjadikan kita lebih pasrah, yang menjadikan arah hidup kita lebih jelas, yang akan menyelamatkan kita dari api neraka, dan keutamaan-keutamaan yang nggak bisa dibahas karena saking banyaknya, itu hilang semuanya. Makanya di sini, misalnya kita sudah pernah mengikuti pembahasan syarat la ilaha illallah, perlu kita ulang lagi. Karena memang agama ini sifatnya adalah tikror. Agama ini sifatnya adalah apa? Tikror, pengulangan. Ya kan? Nah, kita waktu kecil kalau sholat pasti membaca surat apa? Kalau kecil, dari kecil loh. Kita kalau sholat pasti membaca surat apa? Al-Fatihah. Sekarang kita ganti surat nggak kalau sholat? Enggak kan? Bosen? Baca surat Al-Fatihah bosen? Nggak boleh bosen. Dari sejak zaman Rasulullah memang agama gitu, pengulangan. Makanya pengulangan itu termasuk apa? Ibadah. Ya, pengulangan itu termasuk apa? Ibadah. Ya. Nah, termasuk ini diulang-ulang. Nah, yang pertama dari syurut syahadah, ya. Allah ilaha illallah. Sebenarnya ada syahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu ya. Ada maknanya. Cuman karena kita waktunya kadang pendek, ya mungkin kan ya ambil yang penting. Ya. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Syarat yang pertama ini. Ya. Jadi agama ini memang agama ilmu, bukan apa? Bukan ngikut, bukan angleh, bukan turunan, bukan penelitian, dengan ilmu. Ya. Dan ilmu itu yang turunnya dari Allah. Ya. Kalau bukan dari Allah namanya temuan, pengetahuan. Makanya namanya sains. Tapi kalau di bahasa kita sihir disebut dengan apa? Wis belajar, wis ngelmu apa urung? Kayak kan kamu ngelmunya wis dhuwur, bisa tememplek nang tembok, ya, melaku kayak cecek, berdidikep amel banget, kayak welut. Nah, itu kanggo kajian welut putih, ilmu tekan ngendi. Ini salah ini sihir. Ya, bukan ilmu, sihir. Ini terjadi ya distorsi arti gitu. Nah, lebih pas sains gitu ya. Ilmu ini apa yang turun dari Allah dan Rasul, ini ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi syarat yang pertama ilmu. Nah, nanti kita bahas insya Allah, semoga waktunya cukup. Kemudian syarat yang kedua, yakin. Yakin, yang nggak yakin nggak bisa, ya. Ragu nggak bisa. Ya. Yang ketiga, al-qabul, menerima, ya. Harus menerima dari konsekuensinya, dari ya. Saya tiap saat baca la ilaha illallah, tapi kalau saya suruh ngilangi jimat ini, terus kekuatan saya itu nanti di mana? Gitu. Wah, dia berarti belum saya ucapkan la ilaha illallah, tapi kemarin gitu, misalnya dia cerita. Ya kadang orang nggak paham, masih pakai pelet misalnya, nggak boleh. Ya, jadi harus qabul.
Kemudian syarat yang keempat, al-inqiyad, berusaha mengamalkan. Ya kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kan ya masa harus ibadah terus gitu. Sebenarnya memang syaitan inilah yang membisikkan kebosanan dalam ibadah. Ya. Iblis dulu beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Ya, kita sudah ibadah berapa ribu tahun? Kita loh, ada berapa ribu tahun kita ini? Lah, buru-buru ribu, ratusan tahun beurun, ya kan? 80.000 tahun loh. Gara-gara nih, gara-gara ya. Nih, makanya kita jangan mudah terpengaruh dengan gara-gara. Gara-gara Allah SWT menciptakan Adam, suruh sujud. Nah, ini dia gagalnya di sini. Sudah berusaha mengamalkan ya, jatuh bangun gitu. Nah, jatuh bangun untuk berada di atas tauhid. Ya, jatuh bangun untuk di atas tauhid. Berusaha mengamalkan. Kemudian yang keberapa tadi? 4. Berarti sekarang kelima ya, jujur. Yang kelima ikhlas. Yang ke-6 ikhlas. Yang ke-6 ikhlas. Yang ke-7 cinta. Cinta. Sudah paham arti sebuah cinta kan? Cinta artinya apa? Cinta. Ya, cinta itu ya kekuatan hati untuk mendapatkan apa yang menjadi kecondongannya. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan mengatakan semakin orang mendefinisikan cinta, maka semakin menjauhkan arti dari sebuah cinta. Jadi cinta itu memang, coba cari orang mendefinisikan cinta. Paling perangkat-perangkat cinta itu. Ya, perangkat-perangkat cinta paling dibahas. Jadi cinta ada perangkatnya. Ada orang Indonesia mengartikan cinta katanya rasa. Padahal dendam juga rasa, benci juga rasa. Nah, berarti cinta tadi definisinya itu, ya. Kita lanjutkan cinta. Kemudian yang ke-8 kufur terhadap tauhid. Yang ke-8 kufur kepada tauhid. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu ilmu. Nah, jadi agama ini adalah agama ilmu. Tanpa belajar tidak bisa menguasai ilmu agama ini. Tanpa belajar nggak bisa. Ilmu laduni tidak ada. Ya, Rasulullah SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Orang bijak itu juga dengan latihan, dengan belajar. Makanya orang-orang yang masuk ke dunia ilmu tapi background ilmu agamanya lemah, orang akan tahu dia lemah gitu. Jadi ilmu agama ini ketat. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan jikalau ada orang membuat kesesatan di tengah lautan, niscaya akan ketahuan. Jadi di dalam dunia agama kita ini tidak ada, bahasa Jawanya ya, sekebul gelepung dari kesesatan tak terdeteksi, itu tidak ada. Ya, tidak ada abadan. Oh saya bisa, nanti akan ada pembantahan-bantahan. Ya. Tidak ada sekebul gelepung ya yang disandarkan ke dalam agama, ternyata itu bukan dari agama, ya, yang tak terdeteksi bahwasanya perkara itu bukan perkara agama, nggak ada. Semuanya terdeteksi. Satu. Yang kedua, tidak ada perkara yang muncul, baik teknologi ataupun yang lainnya, dari sebuah temuan yang bisa lolos dari jeratan hukum syariat. Tidak ada. Jadi orang-orang yang mengatakan misalnya hukum Islam tidak relevan, ini menunjukkan dia itu jahil tentang Islam. Sholat nggak relevan misalnya, jahil tentang Islam. Pokoknya apa saja yang muncul di dunia ini tidak ada yang tidak terjerat dengan hukum syariat. Ya, makanya ada
ya bank sperma misalnya, hukumnya gimana? Nanti akan dibahas. Ada transplantasi jantung dengan ya jantung babi misalnya. Apa saja coba cari, tetap terdeteksi gitu. Ya, karena memang ada ilmunya dan ilmunya ini terus mengejar ya. Loh kok saya nggak tahu, kitanya nggak tahu. Para ulama sudah membuat bukunya. Nah, makanya tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dibangun di atas ilmu, bukan hanya pengakuan saja ya, bukan hanya pengakuan saja. Dalilnya adalah firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil yang pertama adalah ilmuilah, sesungguhnya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Berarti tatkala dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ilmu, ini yang menyebabkan la ilaha illallah yang dia ucapkan ini bahasa Jawane ngabar. Bahasa Jawane apa Pak? Ngabar. Ngertos ngabar? Pak Asmin ngertos Pak Asmin ngabar? Ngabar kasep bener Pak Asmin nggo gawe anu gule misalnya di ampas gabar gitu. Nggo gawe gule jadi Pak Asmin ngoten nggih. Semaya. Niki nggak ampas Pak. Tapi nggak la ilallah ngabar ya. Ya semaya neraka ini. Kita lanjut aja ya. Jadi harus dengan ilmu. Kita tambahkan lagi biar waktunya nggak habis. Hadits dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, yang mati, wa huwa ya'lam, dan dia mengilmui." Jadi ada ilmunya. Kenapa kamu ucapkan kalimat la ilallah? Kenapa kamu pertahankan la ilallah? Kenapa kamu perjuangkan la ilallah? Apa manfaat la ilallah? Ada di balik la ilallah dengan ilmu. Jadi barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengilmui annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada perlindungan yang hak, tidak ada zat yang memberi segala sesuatu yang hak, tidak ada yang menyelamatkan yang hak, dan seterusnya dari selain Allah tidak ada, lainnya batil. Dia mengilmui kemudian dia mati, maka kata Rasulullah SAW, ya, illa ya, dakhalallahu al-jannah, ya, kecuali dia akan masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Berarti di sini kalau mengucapkan la ilaha illallah hanya ikut-ikutan, bisa nggak kita mengucapkan la ilaha illallah ikut-ikutan? Nggak bisa. Di akhirat loh. Kalau di dunia nah bisa. Ya. Tatkala ditanya di kubur, "Man rabbuka?" Dia akan menjawab, ha, la adri. "Man nabiyuka?" Jadi itu gambaran nanti di kubur, bayangkan. Ya, jadi ada tambahan dikit lah ya, perkara lain. Jadi ada perkara yang harus kita imani tentang rukun iman yang kedua, itu beriman kepada malaikat. Di antaranya nanti kita akan ketemu dengan malaikat minimal berapa kali? 2 kali. Tak kala kita mau mati ketemu malaikat. Tak kala dikubur ditanya ini, yang namanya fitnatul kubur. Ditanya ini. Ngeri ini dengan malaikat loh. Dan malaikat ini dengan perangkat-perangkat malaikatnya. Jadi malaikat pencabut nyawa itu punya teman-teman. Jadi kadang nyawa manusia dicabut itu angel. Ya, ngukuli bedul, jangan budin. Bedul itu loh, tiang listrik atau apa itu yang sutet gitu. Wah, atau yang untuk pemancar sinyal HP apa namanya? Tower itu bedul, coba kita bedul sendiri. Angel enggak? Angel kan? Itu angel, akhirnya dibantu malaikat-malaikat yang lain untuk mengeluarkan. Ngeri, karena nyawa orang-orang kafir coba. Tatkala mau ketemu dengan adab, kira-kira nyawanya mau nggak? Ya nggak mau lah. Kalau orang beriman kan kadang kapan ya kiamat gitu ya. Bosen lah urip nang dunia kayak gitu.
Orang mati siki ya mati ngesuk. Daripada mati ngesuk ya mending mati ngesuk. Orang beriman itu cinta dengan akhirat gitu. Nah, orang kafir ada didorong. Nah, sehingga tatkala ditanya, dia mengatakan innan nasa yaqulu hakadha wa qultuhu, dan sesungguhnya manusia mengatakan demikian dan aku mengucapkannya, hanya ikut-ikutan. Akhirnya tatkala ditanya, jawabnya ya udahlah, digoda ya, tegier gitu. Ngeri loh, ngeri. Jadi perbedaan kehidupan itu nggak bisa diperbandingkan. Jadi dunia itu menipu. Makanya tadi ya saya pas jalan sama anak saya gitu kan. Wah, di zaman kita kan namanya ada rekam digital. Rekam digital. Maaf ini ya, maaf kan kadang ada artis yang sangat terkenal sekali. Dan mungkin di Indonesia kenal, negara lain kenal gitu kan. Mati. Nah, ditanya ini di akhiratnya gimana? Ya Allah, kita nggak bisa jawab. Nggak kenal tauhid, nggak ngaji dan sebagainya. Dan untuk mengetahui tauhid itu nggak bisa bin salabim ada abrakadabra langsung mudeng tauhid. Nggak bisa. Sebagaimana orang nggak bisa langsung 5 kali 5 25, nggak bisa. Dari belajar membaca dulu berhitung. Nah, bagaimana dengan tauhid? Tiba-tiba begitu mati, ya semoga husnul khotimah, semoga diterima di sisi Allah, semoga ditempatkan di surga yang tinggi. Mati ini lagi orang sholat, lagi maksiat. Nah terus kepenak temen surga ini baik apa ya? Nah kepriwe lagi sana lah, ngelindur atau mimpi gitu loh. Gak bisa kayak gitu-gitu. Nah makanya di sini syarat yang pertama harus dengan ilmu. Nah itu menung saya kepengen gawe kapal mabur ya, kepengen gawe kapal mabur, ternyata gawe karo blukang bisa mabur tekan Saudi, nggak bisa. Ada ilmunya nggak bikin pesawat terbang? Ada, aerodinamika namanya. Nah ini mau masuk surga yang lebih tinggi daripada ke Saudi kok, mau terus langit 7 itu kok ilmunya asal-asalan. Nah ini namanya ya ngeri ini perkara-perkara yang sangat mengerikan. Makanya syarat pertama adalah ilmu, dan tidak mungkin ilmu dikuasai langsung apa? Bisa, karena Rasulullah juga ngaji. Sebelum Rasulullah ngaji, Rasulullah tidak tahu. Allah juga mengatakan ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin jalna umuran nahdi biman nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Kamu yang Nabi tadinya juga nggak tahu kitab, nggak tahu iman, terus diajari oleh Allah sehingga tahu iman, tahu petunjuk. Ngaji dulu itu Nabi. Lah ngasih ngurus gede itu tayang dewek. Yang mau tayang lebih neraka dewek, lah iya. Dan terus kalau kita belajar tauhid pasti masuk surga. Semoga. Husnudzon sambil berdoa. Karena orang-orang yang tauhidnya kuat itu khawatir kalau masuk neraka dan khawatir kalau amalnya nggak diterima. Tapi orang-orang yang terlena, nggak pernah beramal, yakin masuk surga dan yakin amalannya diterima walaupun tidak pernah beramal. Nah ini. Syarat yang pertama tadi ilmu, kemudian yang kedua yakin. Harus apa? Yakin. Supaya jangan ragu. Jadi siksaan hidup yang paling mengerikan adalah apa? Keraguan. Jadi ragu ini, aduh ya Allah, moga-moga kita dikokohkan hatinya. Ya, makanya ada orang yang mengatakan kalau mau kafir sekalian, kalau mau beriman sekalian. Yang bingung ini yang mau kafir mau beriman ini. Mudaddabin, walaysa haula wala haula, nggak kesana, bingung. Walaupun kalau orang jadi orang kafir sekalian, tetap hatinya juga rindu kepada keimanan. Itu yang betul-betul jadi kafir. Lah bagaimana yang ragu ini? Makanya orang munafik itu orang yang paling nggak enak hidupnya. Di neraka juga, di dasar api neraka. Maka di sini yang syarat kedua adalah yakin, supaya jangan ragu. Allah SWT berfirman ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi di sini ada tambahan, summa lam yartabu, tetapi tidak ragu. Sudah pernah kita jelaskan, ya kan ada orang mengatakan, ya kita harus beramal soleh. Ya. Misal besok nggak ada surga, nggak ada neraka, kita sudah beramal soleh. Tapi kalau memang nanti sudah ada surga dan neraka, alhamdulillah, ini dalil ragu. Nggak boleh pakai dalil-dalil ini. Jadi jangan ikut-ikutan orang yang tidak mau beramal soleh dengan alasan surga bisa ada, bisa enggak. Kita kan belum membuktikan, semuanya kan cere. KPKP kan cere. Menanti mirang sini Pak Asmin. Wah itu apalagi dalam wala dunia lepas pemikiran ya. Aduh dunia orang mumet gitu ya. Anehnya orang mumet juga bikin buku. Nah yang baca nggak tahu kalau itu tulisan orang mumet. Dan ternyata orang mumet diikuti oleh sesamanya, sama-sama mumet. Naudzubillah min dzalik. Iya nggak mumet nang dunia lah, nyemplung neraka, pengen balik maning, diserat teyeng gitu. Makanya di sini Allah mensyaratkan, ya, yang namanya orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu, nggak ragu, nggak bimbang, madep mantep. Madep mantep, bodoh-bodoh sinang ngarep, jangan. Madep mantep terhadap jalannya Allah. Ya. Madep mantep melu mertua, jangan. Madep mantep melu anak, jangan. Ya. Madep mantep melu negara, boleh enggak? Pun jangan. Negara itu kan fasilitas kendaraan. Itu enggak mesti yang namanya kendaraan. Madep mantep melu istri, jangan juga. Madep mantep melu anak, jangan. Madep mantep melu awake dhewe, jangan. Madep mantep melu Allah. Wong awake dhewe kadang meleto, ya kan? Oleng, ya kan? Adakah di antara kita yang hadir di sini belum pernah oleng sama sekali? Belum pernah oleng sama sekali. Adakah di antara kita yang seperti itu? Ngelombo gerana. Gerana ngomong anak ngelombo. Karena itu sudah menjadi sunatullah yazidu wa yanqus. Ya, makhluk insan khata' wa nisan. Saya belum pernah oleng ala ngelombo gedebus. Kalau memang betul ada di antara kita ada yang belum pernah oleng sama sekali, dan mungkin mayoritas yang pernah oleng, diganti oleh Allah dengan umat baru yang oleng kemudian tobat. Memang Allah menciptakan kita kadang oleng, terus tobat gitu, oleng lagi, tobat lagi, oleng lagi, tobat lagi. Kamu oleng tobat, namanya tobat sambil kamu carkoni, biarin. Pokoknya sebelum masuk surga, tobat lagi. Nggak ada istilah tobat sambal. Tobat terus. Biarin aja. Kita lanjutkan. Jadi syaratnya tidak apa? Ragu. Di dalam keimanan. Nah, kalau kepada yang lainnya ya, boleh ragu. Makanya kita minta kekokohan hati. Kita mendoakan pemerintah, mendoakan istri, mendoakan anak, mendoakan lingkungan. Dengan ada doa ini kan menunjukkan tetap ada peluang adanya apa? Oleng, ya kan? Diri kita. Tapi kalau Allah tidak, jangan ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah, baik dengan diri mereka atau dengan harta mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Ini yang namanya jujur di dalam beragama dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 45 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yasta'dinukal ladzina la yu'minuna billah wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya mereka minta izin kepadamu dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah sebutkan tentang jeroannya, ya. Tentang apa?
jeroannya, unsur intrinsik ya. Karena dunia penulisan kan anak ekstrinsik dan intrinsik, ya betul. Nah, unsur intrinsik ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jeroannya adalah apa? Wartabat qulubum, ternyata hati mereka begini-begini gitu loh. Enggak yakin mereka itu. Dan kalau antum tahu, kerusakan dunia ini asalnya dari orang-orang yang hatinya itu kafir. Hatinya itu nggak tenang, nggak ada tujuannya gitu. Jadi hanyalah hayalan-hayalan. Sebenarnya manusia itu sudah capek dengan ulah orang-orang yang tidak beriman, udah capek, udah trauma gitu. Tapi terus saja manusia mengalaminya. Ya, tadi saya pas pulang gitu ya, asar gitu kan, badannya capek, capek sambil dengerin tentang, ternyata di situ dibahas tentang terjadinya perang dunia kedua. Nah, jadi jarak perang dunia pertama sama perang dunia kedua katanya itu 19 tahun. Tapi waktu itu yang meninggal sangat banyak sekali, coba. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya tujuannya apa, ya kan? Setelah mati banyak baru bangun lagi, ya Allah. Ini gambaran dari hati yang ragu akan tujuan hidupnya gitu. Kalau ragu tujuan hidupnya ya kebijakannya pasti salah. Naudzubillah min dzalik. Makanya ya kita harus yakin sebelum kita diberi banyak hal oleh Allah. Jadi kalau orang kuat, orang hebat, hatinya nggak yakin, berbahaya. Ya, seperti Hitler tadi di Perang Dunia Kedua, kerusakannya ngeri sekali ya. Itu kan gambaran hati dia nggak iman gitu. Nggak ada iman. Kalau iman takut pasti, karena kezaliman itu haram. Kalau juga lagi hadirin azan wa azakumullah, syarat yang kedua tadi yaitu yakin. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lakita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa saja yang kau jumpai min wara'i hadzal ha'id, dari belakang tembok ini, yashhadu an alla ilaha illallah, dan dia menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Syaratnya di sini mustaiqinan biha qalbuh, tetapi hatinya yakin. Jadi kalau ragu dibuang, harus yakin. Minta keimanan yang yakin tanpa adanya keraguan. Ini yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin, fabashshirhu bil jannah, maka beritakanlah kepadanya dengan surga. Beritakanlah dengan surga. Harus yakin. Makanya orang yang beriman, bertakwa itu sering dianggap, ya bahasa menterengnya itu, kontraproduktif. Sebenarnya bukan kontraproduktif. Orang kepengin melu-melu ajakan syaitan. Tapi dianggap apa? Kontraproduktif. Orang produktif lah, orang mutu, kuper gitu loh, jumut dan sebagainya. Kalau zaman dulu pas zaman nomor itu yang sering buat cerita, tapi tuku nomor. Nah akhirnya yang nggak tuku nomor itu dicela. Kenapa kamu nggak pingin beli nomor? Apa kamu nggak pingin kaya gitu? Justru yang nggak beli nomor dicela. Yang selamat yang beli nomor atau yang tidak beli nomor? Nah, tapi yang dicela yang nggak beli, ya kan? Masya Allah. Ini contoh kecil zaman dulu. Zaman sekarang ya kejadian-kejadian yang terjadi pasti banyak hal yang memalingkan. Ya, ini banyak yang lagi ngeluh ya. Ngeluh ini kalau di medsos, Facebook itu kan sekarang muncul namanya konten kreator itu. Naudzubillah min dzalik, kerusakan itu, wah ini. Ya, jadi ya Allah, ini pentingnya manusia punya ilmu gitu kan. Facebook kan lebih mudah daripada YouTube. Wah, YouTube kadang isinya juga nggak mutu, ini lebih parah lagi. Ya Allah ya Rabbi, dibikin hayalan-hayalan, dan memang itu semuanya dibikin candu. Akhirnya ya, hal yang harus mereka ketahui tentang tauhidnya, tatkala ada orang yang mempelajari tauhid dianggap aneh.
Dalam lagi hadirun azan wa azakumullah, syarat yang ketiga yaitu al-qabul, menerima. Pertama berilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul, menerima. Menerima. Jadi memang mau nggak mau harus diterima. Berat ya. Masa nggak berat? Wong Rasulullah tatkala diangkat menjadi nabi dan rasul itu berat kok. Sampai menggigil itu ketakutan. Rasulullah loh yang sudah dipersiapkan oleh Allah, yang memang jiwanya kuat, udah pilihan. Tatkala mau diangkat menjadi nabi rasul, ketakutan. Berat memang. Ya, berat sekali. Ya, kalau bilang oh nggak berat, berarti belum meningkat gitu. Tapi kalau udah meningkat tetap berat. Tetapi qabul. Dari qabul ini nanti Allah akan dimudahkan, akan dientengkan dan akan dibantu. Sehingga kita jangan sampai menolak kalimat tauhid. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Shofat ayat 35 sampai 36, Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik tadi yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT, sejarah dulunya tatkala mereka disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Ya, sombong. Jadi bahaya sombong seperti itu. Makanya terkadang nih orang yang sudah tinggi ilmu pengetahuannya, gelarnya juga banyak, itu kadang terhadap taklim tentang tauhid nggak grengseng gitu. Karena menganggapnya apa? Nggak mutu gitu. Itu kan untuk orang-orang yang biasa. Ini sama. Musyrikin Quraisy dulu juga begitu. Tatkala Rasulullah mengatakan kalimat la ilaha illallah, mereka nggak butuh, sombong mereka. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dia tidak memahami tentang kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang itu datangnya dari Allah dengan bukti-bukti yang banyak, tetapi yang diserang adalah yang membawanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dengan alasan, ya, apakah kita mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya karena seorang penyair yang gila? Nek bahasane dewek sing sudah terkenal, apa kowe arep belajar tauhid karo bocah sing tembe wingi sore, sing bocah gue ya kan dijatuhkan. Ini hati-hati ini dalam perkara yang demikian, ini jebakan ini. Ya, jebakan kita harus perhatian. Ya, karena ini menyangkut akhirat kita. Perhatian, ya. Hati-hati. Ini sampai menjatuhkan kepada Rasulullah sehingga mereka tidak menerima kalimat tauhid. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah SAW. Nah, ini tentang kisah orang yang menerima ilmu. Jadi ada orang yang memang tidak peduli dan ada orang yang menerima dan perhatian. Ya, yang tidak peduli ya cuek. Nah, yang menerima dia mengangkat badannya, memperhatikan, ya, akhirnya diberi kefahaman. Jadi memang orang-orang yang paham ada latar belakangnya, yaitu perhatian terhadap apa yang datang kepadanya dari agama Allah SWT. Kemudian syarat yang keempat yaitu al-inqiyad, berusaha mengamalkan supaya kita tidak meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, menundukkan wajahnya kepada Allah, maknanya ya hatinya, jiwanya, raganya kepada siapa? Allah. Jadi memang yang paling diagungkan dan paling dimuliakan itu adalah Allah. Selain itu enggak, harga diri kita, perasaan kita gitu. Ya, kalau kita terlalu perhatian terhadap perasaan kita, ya kita gampang sakit hati. Kalau kita terlalu menjaga harga diri kita, ya jadinya sombong gitu. Angel gitu. Udahlah kepada Allah. Karena selain daripada Allah, itu pasti akan apa? Hancur. Akan hancur dan akan binasa. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, berbuat ihsan, ya, dengan mengharapkan pahala, ikhlas, ya, maka Allah SWT mengatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat. Ya. Jadi kalau dia seperti itu, dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang sangat apa? Kuat. Contoh-contohnya kan banyak ya. Bilal bin Abi Rabah ditindih tetap beriman gitu. Ya, masih banyak kisahnya lah. Dan itu akan terjadi nanti sampai akhir zaman. Terus gitu. Makanya orang-orang yang kufur kepada Allah tidak bakalan bisa nyaman 100%, nggak bakalan. Karena ada orang-orang yang ikhlas, ada orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dan ini terus akan menyampaikan, ya, kebenaran agama Allah, ya, sehingga agama Allah pun bahasa Jawa ini perantang-perantang terdengar di kalangan orang-orang yang lari dari agama Allah. Dengar. Nah, tatkala dengar, masuk misalnya sekata dua kata, namanya manusia itu gak bisa energi terus, gak bisa kegiatan terus. Kadang dia juga capek, ngantuk, kadang waktu kosong, ya, nggak bisa tidur, kosong lah. Kadang terngiang-ngiang, iya ya, besok ada akhirat, iya ya, masa kita hidup nggak ada yang menciptakan. Maka berusaha, ya, untuk mengamalkannya. Berikutnya hadirin wa azakumullah, di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Allah SWT berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Jadi Allah SWT menyebutnya dengan kata-kata yang menyentuh, dan kembalilah kalian kepada Zat yang menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian, yang menjadikan semuanya. Kembali ke sana sudah. Nah, sebenarnya kan kata-kata yang menyentuh. Ayo kembali sana. Wa aslimulah, dan tunduklah kalian kepadanya. Min qabli ayatiyakumul maut. Min qabli ayatiyakumul azab. Sebelum datang azab kepadamu. Berarti selagi belum datang azab, jangan sampai kita, ya, merasa lemah. Jangan, udah terus gitu. Karena memang syaitan itu sering melemahkan. Ya. Kadang jiwa kita juga merasa lemah. Kadang fisik kita juga merasa lemah. Jangan, pokoknya selagi masih ada kesempatan dan belum datang azab, maka kembalilah kita kepada Allah. Sebelum datang azab, tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak ditolong. Yang kelima, jujur, ya. Jujur, tetapi kayaknya waktunya udah habis ya. Kita baca aja yang pendek, ya. Yang kelima adalah apa? Jujur. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qablihi illa haramahullahu 'alan nar." Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, syaratnya jujur, sidqan, dari dalam hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia untuk tersentuh api neraka. Jadi syaratnya jujur, sekaligus ini merupakan keutamaannya. Kemudian yang keenam, ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, tulus, tanpa kesyirikan. Ya, kalau bahasa kita ikhlas itu artinya rela. Saya sudah ikhlas. Ya. Maknanya saya sudah rela. Jadi ikhlas yang benar adalah tanpa kesyirikan, tanpa kotoran, murni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'budillaha mukhlishan lahudin, dan sembahlah oleh kalian Allah dengan memurnikan agama itu untuk Allah, tanpa riya, tanpa sum'ah, tanpa yang lainnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini penting hadis ini,
Ya, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia? Maksudnya bahagia karena mendapatkan apa? Syafaat. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia? Maksudnya dia karena dapat nih dengan syafaatmu pada hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, mengucapkannya tulus murni dari hatinya. Nah, di sini manusia itu sering kejebak. Rasulullah memang diberi syafaat, ya, tetapi mereka minta syafaatnya kepada siapa? Rasulullah. Nah, ini mboten pareng, ya kan? Ingkang dipun ajeng-ajeng syafaatipun. Betul kita mengharapkan syafaat Rasulullah, tapi mintanya kepada siapa? Allah. Karena Rasulullah tidak mungkin memberikan syafaat dengan kemurkaannya, kemurkaan Allah. Tidak mungkin Rasulullah akan memberikan syafaat tanpa izinnya. Sedangkan Allah memberikan izin kepada orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah adalah yang bertauhid. Maka Allah SWT mengatakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah, illa bi'izni, kecuali dengan izin dari Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, ya mintanya kepada Allah. Makanya mintanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Orang yang mengucapkan kalimat Allah ikhlas dari hatinya, tulus murni, bukan karena dipaksa, bukan karena yang lainnya, bukan, ya, pamer dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu cinta, ya. Jadi cinta itu kekuatan yang sangat besar, ya. Bahkan kekuatan ibadah adalah cinta, ya. Kekuatan ibadah adalah apa? Cinta, ya. Kenapa? Kekuatannya cinta, ya kan? Mandi janabah sebelum subuh, males atau semangat? Males. Mandi atau nggak usah mandi? Nanti mandinya lah nanti kalau sudah jam 6:30. Mandi dingin. Banyak orang nggak mau beriman gara-gara wudu. Boro-boro mandi janabah wudu, tapi ya gelem sing ibadah, tapi sing kepenak aja wudu, aja kena banyu, sing tepuk tangan, ya kayak gitu. Saya mau ada banyunya sehat. Itu jadi di antara orang-orang yang tidak memasukkan karena ada wudu. Itu kalau orang-orang yang tidak kenal syariat, nggak pernah mandi janabah, ya. Ya Allah ya Rabbi, nggak bisa syariat dewek, ya kan? Mandi janabah. Nah, kenapa kok mandi janabah sebelum subuh? Coba, karena cinta kepada Allah, ya, takut Allah murka gitu. Zat yang dicintainya itu marah, akhirnya sudah. Maka cinta ini menjadi sebab, ya, orang dimudahkan ibadah. Ini dalilnya banyak di sini. Kemudian yang terakhir yaitu kufur terhadap tauhid. Ya, pembahasan tauhid sudah pernah kita sampaikan, ya. Tauhid itu adalah, ya, segala sesuatu yang melampaui batas, baik sembahan atau yang diikuti atau yang dicintai. Atau istilah lain, ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Apa saja yang disembah dari selain Allah dan dia rela. Kalau tidak rela walaupun disembah, itu bukan tauhid. Contohnya siapa? Nabi Isa, dan juga masih banyak lagi, ya, banyak lagi. Tapi yang paling mudah adalah Nabi Isa. Jadi dia diibadahi dan dia rela. Batu diibadahi, pohon diibadahi, laut diibadahi, matahari diibadahi. Rela nggak mereka diibadahi oleh orang-orang yang beribadah kepadanya? Tidak. Maka mereka bukan tauhid. Nah, kalau yang rela, bahkan mereka mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari
Sya'ban. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.